Dasar binatang. Bagaimana dengan binatang, Her? Seekor binatang masih akan menyiksamu sampai mati. Apa kau percaya? Aku akan menyuruh anak buahku menelanjangimu, menggantungmu, dan kemudian melihat seberapa besar dirimu sebenarnya. Jangan mendekat. Berhenti. Lindong. Jangan khawatirkan aku cepat pergi. Diam. Kupikir kau tidak akan berani muncul. Lepaskan dia. Serahkan barang itu. Lepaskan orangnya dulu. Ini antara kau dan aku. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Biarkan dia pergi. Aku akan memainkan permainanmu. Kau mencoba menegosiasikan persyaratan denganku sekarang ya. Buka mata anjingmu dan lihat. Ini semua anak buahku. Jika aku mau, aku bisa mencincangmu sampai mati dalam hitungan menit. Apa kau bahkan memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku? Ini. Lalu apa yang kau inginkan? Ini. Afrodisiak yang sangat kuat. 5 menit. Setelah 5 menit, merangkak dan berlutut memohon padaku untuk tidur dengannya. Selama aku tidur dengannya, dia akan menyetujui apapun. Kau pasti belum pernah melihatnya. Terlihat sejalang ini kan, Har? Hari ini aku akan membiarkanmu melihatnya sendiri. Mango. Apakah kau tahu apa cara paling menyakitkan untuk mati di dunia ini? Kau mengancamku. Kura-kura berambut hijau. Aku bertanya padamu. Apakah kau tahu apa cara paling menyakitkan untuk mati di dunia ini? Kalian. Kau hanyalah tiang merahamsi. Bagaimana itu mungkin? Dan bawahanmu ini, aku jelas mengatur begitu banyak pengintai tersembunyi. Mereka, Mustahil. Ketika saudaramu terbunuh saat itu, Kakak Dong menghabisi 200 orang sendirian. Menurutmu dia mengandalkan apa? Juga pengawalmu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa lolos dari pandangan Kakak Dong? Kakak Dong, itu aku. Yang buta dan bodoh. Aku salah, tolong ampuni aku ya. Aku akan melayanimu seperti lembi atau kuda apapun yang diperlukan. Siapa yang menginginkan VSB Drive itu? Ini, Satu kesempatan. Kakak Dong. Aku hanya tahu dia adalah bos besar. Dia menghubungiku melalui telepon. Aku benar-benar tidak tahu detailnya. Dia hanya mentransfer uang kepadaku. Bagaimana kau tahu tentang bos besar? Ini, sebuah USB drive tunggal. Bernilai 3 juta. Bagaimana mungkin dia bukan bos besar kalau begitu? Sebuah USB drive bernilai 3 juta. Berapa harga nyawamu? 10 juta. Kakak Dong. Kau sebutkan harga. Berapapun jumlahnya akan kulakukan. Menurut penyelidikan kami, Anda juga memiliki rekening pribadi di Bank Swiss yang menyimpan 55 juta. Bicara. Apa kata sandinya? Itu tidak benar ini. Kamu benar-benar hina. Aku memberimu kesempatan tetapi kamu tidak menghargainya. Bersikeras memaksa Kakak Dong untuk bertindak. Sepertinya kau tidak menghargai nyawamu sendiri. Aku akan memberitahumu. Kata sandinya adalah 237 186. Kakak Dong. Ini semua tabunganku. Kau terlibat bukan? Apel. Kakakmu bertanggung jawab untuk menangkap orang. Kau bertanggung jawab untuk transportasi. Kau. Bagaimana kau tahu? Pabrik bubuk putih di selatan kota. Kau juga punya bagian di sana bukan? Siapa sebenarnya kau? Menjual narkoba. Membantai sesamamu. Kejahatanmu tidak termaafkan. Orang sepertimu berani memohon untuk hidup.
Apakah kamu masih ingat apa yang kukatakan? Cara paling menyakitkan untuk mati adalah di mana obat perangsang? Shirley. Beri dia 1 pil setiap hari. Cari seorang wanita. Suruh dia menari di depannya. Dia hanya boleh melihat, tidak menyentuh. Tahan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Berikan aku. Aku mohon padamu. Kakak Dong, kami telah tiba di sekolah bela diri. Tuan pingsan orang-orang Hongxing. Tuan Nan sedang menunggumu. Tuan Nan. Tuan Nan. Lindong, berikan kami penjelasan. Kami juga sudah memikirkan solusinya. Anda atur agar orang-orang Dongsing datang dan bernegosiasi. Apapun syarat yang mereka ajukan, Anda harus menyetujuinya. Hidup atau mati Anda adalah urusan Anda sendiri. Jangan seret kami ke dalam IP ini. Tuan Nan, saya ingin bertanya apa maksud Anda dengan ini? Kurang ajar. Apakah maksud Tuan Nan adalah sesuatu yang boleh Anda pertanyakan? Berhenti berdebat. Sekarang sangat sederhana. Sebentar lagi, orang-orang Dongsin akan tiba. Kau bisa berlutut dan bertingkah seperti anjing. Menjadi anjing itu sesuatu. Kau cukup ahli dalam hal itu, bukan? Lindong. Jika masalah ini terjadi secara normal, itu tidak akan terlalu serius. Kau tahu bahwa baru-baru ini, aku akan mengundurkan diri. Dan kita perlu memilih bos baru. Saat ini, kau menyebabkan Hongxing sangat dipermalukan. Tuan Nan juga berada dalam posisi yang sulit. Apa yang kalian semua pikirkan? Saya pasti akan kalah. Omong kosong. Kau adalah tiang merah. Mengapa kau masih berpura-pura? Jika bukan karena masalah ini, kau bahkan tidak akan punya hak untuk berdiri di sini dan berbicara padaku. Cukup. Akui saja. Saya tahu Anda punya beberapa kemampuan, tapi hidup lebih penting daripada harga diri. Bahkan jika Anda tidak punya rasa malu, kami tetap punya. Jika Anda ingin bertarung, bertarunglah sendiri. Jangan seret kami ke dalamnya. Anda belum pantas. Maaf tapi, aku dilahirkan dengan tulang punggung yang kaku. Menjadi anjing seseorang, aku tidak bisa berlutut. Ganggung kepala geng Dongsing. Baiklah. Tulang punggung seperti itu. Kau bajingan. Apel, ku dengar kau akan berlutut dan meminta maaf padaku. Itu lebih baik. Seorang bajingan harus terlihat seperti bajingan. Benar. Kau membuat pertunjukan besar sebelumnya, tetapi pada akhirnya bukankah kau masih harus berlutut dan meminta maaf padaku? Aku memberitahumu. Membiarkanmu datang ke sini, hanya untuk memberimu satu kesempatan lagi untuk meminta maaf. Jika kamu meminta maaf sekarang, tentang kondisinya, aku bisa sedikit melonggarkannya. Lindong, kau tidak mengatakan itu barusan. Kau bilang kau tahu kau salah. Dan bahwa kau akan berlutut dan meminta maaf. Mengapa kau tidak berlutut? Anak muda, jangan bertindak gegabah. Jika kau meminta maaflah dengan benar. Shanhu juga orang yang masuk akal. Tidak bisakah kau mengerti? Cepat berlutut. Ada apa? Apakah kau keras kepala hanya demi harga diri? Siapa yang kau coba bodohi? Apakah kau pikir para tetua ini mencoba menyakitimu? Bahkan juara Sanda pun tidak bisa menahan 3 gerakan di sana. Pergi makan kotoran. Tuan Nan, apakah kalian semua orang Hongxing sangat lambat? Bajingan ini ingin menjadi pelacur dan masih mendirikan monumen kesucian. Mengapa kau tidak berlutut dan meminta maaf?
Tuan Nan, bagaimana jika aku berkata, aku bisa menang? Tuan Yan, jika kau bertanya padaku, mungkin kita harus melupakannya saja. Jika seseorang bersikeras untuk menyelamatkan muka, maka aku akan membiarkannya mati di atas panggung. Cepat berlutut di hadapanku dan meminta maaf kepada Kak Hu. Hong Xing tidak bisa kehilangan muka karena sampah sepertimu. Itu benar. Berlututlah. Dengan begitu banyak mata yang mengawasi, kami tidak akan membiarkanmu berlutut dengan sia-sia. Lindong, pria harus tahu kapan harus fleksibel dan kapan harus tegas. Basyanhu, jika kamu pikir kamu dijamin menang, bagaimana kalau kita membuat taruhan lagi? Tidak masalah. Lanjutkan. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Aku akan mempertaruhkan semua asetku melawanmu. Apakah itu benar atau salah? Kupikir kau akan mempertaruhkan nyawamu. Tidak masalah. Tapi kau akan segera mati. Jadi apa yang akan kau gunakan untuk bertaruh The melawanku? film was translated and narrated Apa? by M Media. Apakah kamu takut? Aku berani. Apa yang harus kutakutkan? Seseorang memberiku uang secara gratis. Apakah aku akan menolaknya? Baiklah. Kekayaan bersihku saat ini adalah 160 juta. Aku akan mempertaruhkan semua ini melawanmu. Kau bermain sungguhan. Masih mudah menghasilkan uang di Hong Xing. Bahkan seorang idiot seperti ini bisa menghasilkan begitu banyak uang. Xiaodong, sepertinya kau benar-benar harus mengambil pertarungan ini. Tuan Nan, aku tidak punya alasan untuk menyerah. Nantian Wen, jika aku tidak tahu siapa kau, aku akan berpikir kau adalah bawahannya. Di Dongxing kami, tidak ada yang berani berbicara padaku seperti itu. Tuan Nan, aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Orang mungkin berperingkat tinggi atau rendah mulia atau hina. Tetapi apakah pukulan berperingkat tinggi atau rendah mulia atau hina? Bagiku Lindong menyerah tanpa melayangkan satu pukulan pun. Bukankah itu akan menjadi tamparan di wajah Lindong? Bagus. Xiaodong, aku ingin melihat pukulanmu. Tuan Nan, sama sekali tidak. Hidup dan mati seorang berandalan muda adalah kecil. Tetapi Hong Xing kita tidak mampu kehilangan muka ini. Jika dia naik ke atas panggung, reputasi Hong Xing pasti akan hancur. Bagaimana kita akan memerintah dengan hormat setelahnya? Aku khawatir. Masalah tidak akan pernah berhenti. Ya Tuan Nan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk pemilihan. Pikiran orang-orang sedang tidak tenang. Jika saat ini sesuatu terjadi pada seseorang, setelahnya kita tidak tahu masalah lain. Apa yang mungkin timbul? Tolong pikirkan baik-baik. Tidak peduli kapan, reputasi Hong Xingku selalu didapatkan melalui tinju. Kapan kita pernah mengandalkan kompromi? Entah kita menang atau kalah. Ketika orang-orang dari Hong Xing bertindak, Hong Xing secara alami akan menanggung tanggung jawabnya. Tuan Yan, tunggu sebentar. Kami sudah melihat ringnya. Paman Feng, Anda jadilah saksi resmi. Ya, Tuan Nan. Hati-hati. Jangan mati. Xianhu, apa yang harus kamu lakukan nanti? Kamu tahu kan? Jangan khawatir, aku akan membuatnya mati di atas panggung. Di panggung pertarungan hari ini, aku takut seseorang akan mati. Mengapa kamu berkata begitu? Apa kamu belum dengar? Pria yang memakai celana kamuflase itu, Viper pembunuh bayaran. dia berkelahi di daerah Wan Chai beberapa hari yang lalu.
Hanya dengan 2 gerakan, dia memelintir leher hingga sangat terpelintir. Itu mengerikan. Aku datang hari ini khusus untuk melihat pelintiran itu. Kurasa pria ini memenuhi standarku. Bunuh dia. Bunuh dia untukku sekarang juga. Nah, bosku sudah bicara. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku tidak menyalahkanmu. Jangan salahkan aku juga. Sudah berakhir. Tampaknya Lindong benar-benar membuat Viper marah. Gerakannya ular spiritual mengambil harta karun adalah tekniknya yang paling mahir. Itu sudah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Rencana Lindong telah gagal. Dia pasti akan mati karena gerakan ini. Sudah berakhir. Tinju melawan siku. Pasti kalah. Bau bergoyang mengandalkan hantaman langit. Kaki menghentak mengguncang 9 provinsi. Baji kolaps. The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak salah lihat kan? Seorang tiang merah dari Hongsing benar-benar menjatuhkan seorang pembunuh kelas dunia, terbang dengan 1 pukulan. Tidak, aku tidak salah lihat. Apakah pria ini manusia atau hantu? Dia benar-benar berhasil membuat Viper terbantam dengan 1 pukulan. Bagus. Apa sebenarnya latar belakang Lindong? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan yang begitu menakutkan? Huang Pingshan, saya khawatir Anda salah menilai kali ini. Sialan. Mustahil. Kekuatan anak itu. Selamat tuanan. Anda mendapatkan jenderal yang tangguh lagi. Tunggu sebentar. Lindong, kau curang bocah. Kau pasti berkolusi dengan Viper. Datang ke sini untuk mengalah. Kekuatan macam apa yang dimiliki Viper? Semua orang telah melihatnya beberapa hari terakhir ini. Kau seorang tiang merah dari Hongsing. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkannya? Dan kau? Kau sampar. Aku memberimu begitu banyak uang. Dan kau bahkan bekerja sama dengan orang luar untuk menipuku. Pantas saja aku merasa ada yang tidak beres. Seorang ahli kelas dunia. Bagaimana mungkin dia kalah dari seorang tiang merah? Ini sudah berakhir. Sebelumnya Hongsing hanya kehilangan sedikit muka. Jika ini terbukti sebagai pertandingan yang diatur, ini akan menjadi noda besar. Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini, tuanan. Apakah kalian orang Hongsing menolak untuk bermain adil sekarang? Karena kau berkolusi dengan petarung kami. Tidak bisakah kau menangani pertarungan yang adil dan terbuka? Tidak mampu bermain. Tetuayan. Jadi, apakah Anda menyiratkan bahwa saya harus kalah dalam pertandingan tinju ini dan Anda harus menang? Menilai dari ini, niat Dongsing Anda itu benar-benar mengagumkan. Jika aku kalah, maka aku pantas mendapatkannya. Tapi bagaimana jika aku menang? Lalu itu pertarungan yang sudah diatur. Kau bajingan. Beraninya kau berbicara kepada bosku seperti itu. Akan kubunuh kau. Cukup. Kau mengklaim Hongsing menyuap petarung. Bukti apa yang kau punya? Bukti. Bukti apa yang kami butuhkan? Bukankah ini bukti terbaik? Dia seorang tiang merah dari Hongsing Sampah. Mustahil dia memental pembunuh internasional hanya dengan 1 hantaman. Setidaknya beraktinglah dengan meyakinkan, kumohon. Kamu masih berani. Mengapa kamu menahan diri? Mengapa kamu mengatakan itu? Berhenti berpura-pura. Barusan aku jelas merasakan. Pukulanmu itu bisa membunuhku seketika. Tapi kamu menahan kekuatanmu. Mengapa? Apakah kamu meremehkan kemampuanku? Keterampilan observasimu cukup bagus. Mengambil nyawamu itu mudah. Namun pelanggaranmu tidak pantas untuk mati.
Aku tidak salah dengarkan. Lindong mengatakan membunuh master kelas dunia. Semudah itu. Lihatlah tangan Viper. Aku rasa dia tidak bercanda. Dan Lindong memang terlalu ganas barusan. Dongsing kali ini telah mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kaki sendiri. Aku Viper. Mengagumi kekuatan dan karakter Tuan Lin. Aku bersumpah untuk melayani Tuan Lin selamanya. Aku akan melayaninya dengan sepenuh hati dan tidak akan pernah menyesalinya. Lumayan. Sebentar lagi. Aku akan menyuruh seseorang mengirimmu ke rumah sakit. Tunggu. Masalah ini belum selesai hari ini. Kalian berdua pasti telah bersekongkol satu sama lain dan datang ke sini untuk membuat pertunjukan. Tuan Yan, Dongsing Anda. Apakah begini cara Anda berbisnis? Anda menolak menerima kekalahan setelah bertarung. Tuan Yan, Viper sudah dipukuli seperti ini. Jika ini adalah akting, pertunjukan macam apa yang bisa dilakukan seperti ini? Jika seseorang bisa berakting seperti ini, siapa yang masih mau bergabung dengan Jen? Mereka semua lebih baik menjadi aktor. Bukankah itu akan lebih nyaman? Paman Feng. Lalu apa taruhan mereka? Berlutut dan bersujud. Serahkan semua wilayah. Selain itu, dan bayar 160 juta lagi. 160 juta. Berapa banyak uang itu? Jika saya tidak salah, Lindung baru saja mendapatkan 160 juta dengan satu pukulan barusan, dan dia bisa mengambil alih semua bisnis Bashanhu. Sepertinya Lindong akan segera naik status dengan cepat di Hongsing. Itu tidak sah. Saya menolak menerima ini. Bashanhu, jika kamu menolak untuk menerima ini, kamu bisa maju dan melawanku sendiri. Tidak berguna. Kami Dongsing selalu menghormati taruhan kami menang atau kalah. Suruh orang-orang Anda datang dan ambil The uang, film was serta bisnisnya translated segera. and narrated by Terima M kasih. Media. Aku tetap akan melakukannya walau tanpa perintahmu. Juga, hal-hal lain bisa ditunda. Tetapi dia harus bersujud kepadaku sekarang juga. Berlutut. Saya Bashanhu mengakui kesalahan saya. Saya meminta maaf kepada Tuan Lindong. Ya Tuhan, datang ke sini hari ini benar-benar bermanfaat. Bahkan bajingan keras seperti Bashanhu memiliki hari di mana dia harus berlutut dan meminta maaf. Sepertinya Hongsing dan konflik Dongsing akan semakin intens. Mereka mungkin akan mulai berkelahi sebentar lagi. Mengapa saya merasa Hongsing akan melesat kali ini? Orang yang mengalahkan master kelas dunia hanyalah seorang tiang merah. Orang ini jelas bukan hanya seorang tiang merah. Aku menerima permintaan maafmu. Tuanan, selamat atas perolehan jenderal hebat. Tuan Yan, Anda terlalu baik. Ayo pergi. Anda melakukannya dengan baik hari ini. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Nan. Ada pertemuan internan di Kedai Tehko di lusa. Ingatlah untuk datang. Tuanan, bukankah pertemuan itu tentang membahas bos berikutnya? Dia hanya seorang tiang merah saya. Baiklah, Tuan Nan. Aku pasti akan berada di sana. Nah, Kakak Dong, Paman Feng baru saja menelpon Apa yang dia katakan? untuk memberitahu Anda tentang pertemuan internal besok, supaya Anda tidak lupa. Bagaimana situasi dengan pabrik bubuk putih itu? Semuanya telah diselidiki secara menyeluruh. Kita mulai operasi tepat waktu besok. Ingat ini, kau tidak perlu membunuh semua orang. Jangan sentuh barangnya juga. Bawa kembali semua uangnya saja. Dimengerti. Changlu, bisakah kita mulai sekarang? Tunggu sebentar lagi, masih ada satu bajingan yang belum datang. mengerti. Buyur. Permisi semuanya. Macet. Tuan Nan. Macet mobil jenis apa yang Anda kendarai? Mazda. Kita semua mengendarai Mercedes atau Rolls-Royce. Anda mengendarai Mazda? Tidak heran Anda terjebak macet. Anda mengendarai Mazda, Anda bahkan tidak punya kualifikasi untuk duduk di sini. Aku duduk di sini karena undangan Tuan Nan. Apa? Mobil apa yang kukendarai lebih penting daripada undangan Tuan Nan? Bukan itu maksud saya. Diam.
Dengarkan Tuan Nan, saya mengundang semua orang ke sini hari ini. Saya yakin semua orang tahu, Paman Feng semakin tua, posisi bos Tuan Moon harus diisi oleh seseorang. Beberapa dari Anda semua memenuhi syarat untuk mengambil posisi ini. Tuan Nan, bolehkan saya mengatakan sesuatu? Tuan Nan, saya tidak bermaksud tidak menghormati Anda. Hanya saja dia tidak pantas duduk di sini. Dia bergabung dengan Hong Xing 3 tahun lalu. Wilayahnya dan bawahannya semuanya tidak berguna. Alasan dia bisa duduk di sini hanya karena dia memenangkan pertandingan tinju. Huang Pingshan, apakah Anda mencoba mengatakan keputusan Tuan Nan harus mendapat persetujuan Anda? Bukan itu maksud saya. Namun Tuan Nan juga tidak ingin memilih seseorang yang bahkan tidak bisa mengendalikan bawahannya sendiri untuk menjadi bos. Tuan Pingshan, apakah kau tidak puas? Jika kau tidak puas, kita bisa bertarung 1 ronde. Anda bertengkar seperti anak berusia 3 tahun. Di era apa itu sekarang? Ini tentang kecerdasan. Ini adalah baku tembak sekarang. Apa gunanya tinju yang kuat? Bahkan tinju yang kuat akan dipenuhi lubang. Tuan Nan, saya juga merasa masalah ini agak tidak pantas. Untuk mencalonkan diri sebagai posisi bos, seseorang harus berada di organisasi setidaknya selama 5 tahun. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh para tetua. Dia tidak cukup memenuhi syarat. Itu benar. Kita semua tahu Tuan Nan menghargai anak muda. Tetapi jika Anda bersikeras melakukan ini, saya khawatir para saudara tidak akan menerimanya. Tuan-tuan, haruskah kita meminta Tuan Nan untuk pergi sekarang? Posisi bos Tuan Moon Anda putuskan sendiri. Tidak. Bukan itu maksud saya. Hanya saja anak ini tidak memenuhi syarat. Tuan Nan, mohon berhati-hati. Cukup. Aku tahu semua yang ingin kau katakan. Lindong, katakan padaku apa yang kau pikirkan. Para tuan, apa yang akan kukatakan selanjutnya? Tolong jangan salah paham. Aku tidak menargetkan siapapun secara spesifik. Yang ingin kukatakan adalah tentang kalian bertiga. Semuanya adalah sampah. Apa yang kau katakan? Setiap orang di sini bisa menghabisimu dalam hitungan menit. Beraninya kau mengatakan itu? Sangat Film marah was ya. translated and Kalau begitu narrated lakukanlah. by M Kau Media. berani. Cukup. Meskipun Lindong masih muda, di sini di Hong Xing, tempat ini selalu menjadi tempat di mana kekuatan adalah segalanya. Tuan Nan, kuncinya adalah anak ini. Selain kemampuan bertarungnya, tidak memiliki kekuatan lain di masyarakat saat ini. Inilah yang paling penting. Maksud Tuan Nan sama. Apel. Dulu perebutan posisi bos selalu menyebabkan kekacauan. Kali ini mari kita coba pendekatan yang berbeda. Pemerintah telah merilis sebidang tanah baru. Lelang akan dimulai 5 hari dari sekarang. Kalian semua yang hadir, jika ada yang bisa mendapatkan tanah ini, aku akan mendukungnya untuk menjadi bos Tuan Moon. Tuan Nan, benarkah itu? Aku mengundang kalian semua ke sini hari ini, justru untuk masalah ini. Kalian akan bersaing secara adil. Perkataan Tuan Nan mutlak. Sekarang kalian tidak keberatan kan? Aku tidak keberatan. Tuan tua, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Tuan tua, selamat. Posisi bos ini hanya milikmu. Membandingkan uang dan tenaga di wilayah Tuan Moon ini, siapa yang bisa melampauimu? Selamat, aku akan pergi sekarang. Lindong, tunggu sampai aku menjadi bos Tuan Moon. Aku akan membunuhmu. Bicaralah setelah kau menjadi salah satunya. Apa kau benar-benar ingin bersaing dengan Huang Pingshan? Paman Feng, apakah Anda punya saran yang lebih baik? Kau tidak mengerti situasi di pihaknya. Dia telah berada di posisi ini selama 7 tahun. Bahkan anak buahnya berjumlah lebih dari 1000. Koneksinya juga sangat luas. Kau tidak bisa menang melawannya. Apakah Anda begitu yakin, Tuan? Aku tahu situasimu dengan sangat baik. Kau hanya punya sekitar 500 juta sekarang. Namun Huang Pingshan memiliki 15 miliar. Hanya membandingkan uang kau tidak bisa mengalahkannya. Paman Feng, apakah ini maksud Anda? Atau ini maksud Tuan Nan? Tuan Nan menghargaimu dan bersedia memberimu kesempatan ini. Tapi kau juga harus menghadapi kenyataan. Jadi ini maksud Anda? Saya mengerti. Tunggu, kau masih tidak mengerti. Jika kau menyerah sekarang, Huang Pingshan
bahkan jika dia menjadi bos. Dengan penghargaan Tuan Nan padamu, Huang Pingshan tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Dia tidak akan berani menyakitimu. Tunggu sampai kau berkembang. Tidak akan terlambat untuk melawannya saat itu. Tapi jika kau bersikeras untuk bersaing dengannya sekarang, hanya karena satu alasan ini, begitu dia mengambil posisi bos, bahkan Tuan Nan tidak akan bisa melindungimu. Terima kasih atas pengingatnya Paman Feng. Tapi saya tidak boleh kalah. Saya pergi sekarang. Hati-hati. Bagaimana Shirley? Penggerebekan itu berhasil dikombinasikan dengan informasi yang diperoleh dari Mango. Di antara kelompok pengedar narkoba ini, kami berhasil mendapatkan total 10 miliar. Penjual narkoba memang kaya. Kakak dong, bagaimana kita harus menangani orang-orang yang tersisa? Ikat mereka dan tinggalkan. Tunggu saya kembali. Siapa ini? Mengapa dia datang berpakaian seperti itu? Lihat tingkah lakunya. Mungkinkah dia tuan muda dari keluarga kaya? Mungkin. Sepertinya sebidang tanah ini tidak akan mudah didapatkan hari ini. Lindong, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Biar aku memperkenalkan semuanya. Ini adalah tiang merah dari perkumpulan Hongsing kita. Tiang merah. Benarkah dia cuma sekadar tiang merah? Bagaimana bisa orang seperti ini datang ke lelang? Apa dia menyelinap masuk? Haruskah kita memanggil keamanan? Orang seperti ini menjijikan hanya untuk dilihat. Jika kamu tidak bicara, tidak ada. The film was translated Selamat and datang semuanya. narrated by Pelelangan M resmi Media. dimulai. Paket tanah di distrik Tuan Mun Barat. Harga awal penawaran adalah 500 juta, 510 juta. 530 juta, 550 juta, 800 juta. Seperti yang diharapkan dari saudara Shan, dia benar-benar punya nyali. Menawar setinggi itu. Bukankah itu terlalu banyak? Apa yang kamu tahu? Sepetak tanah ini bernilai 1 miliar. Saudara Shan menawar seperti ini. Justru untuk mengusir orang-orang tak berguna ini. Dari persaingan. Kau bajingan. Bukankah kamu bilang kamu mampu membelinya? Lalu mengapa kamu tidak menawar? Kakak dong, bukankah kita harus bertindak sekarang? Tidak usah terburu-buru. Tanah ini masih memiliki banyak potensi untuk apresiasi. Biarkan mereka berteriak sebentar dulu. 1 miliar. 11 miliar. 15 miliar. Saudara Shan, tanah ini paling banyak bernilai 15 miliar. Bukankah Anda rugi menawar seperti ini? Tidak masalah. Saya masih mampu membayar hanya 200 juta. Jika saya tidak punya keberanian sebanyak ini, bagaimana saya bisa menjadi bos? Lindong, kamu terus berkata, kamu ingin melawanku untuk posisi ini. Atas dasar apa? Hanya dengan mulutmu. Saudara Shan, mohon tenang. Bocah kecil seperti dia. Bukankah kita sudah cukup melihat mereka setiap hari? Pada akhirnya, bukankah orang-orang sepertimu, yang kaya dan berkuasa yang menentukan segalanya? Duduk. 3 miliar. Lindong, jangan main-main. Menawar sembarangan di sini akan membuatmu terbunuh. Lindong menawar sembarangan di sini. Apalagi Tuan Nan. Bahkan Hongsing tidak bisa melindungimu. Tidak punya uang tapi masih berpura-pura. Sungguh memalukan Hongsing kita. Siapa yang baru saja menawar 3 miliar? Itu tiang merah yang sembrono ini. Nah, aku baru saja memberitahumu. Untuk bersikap baik. Tuan Feng, pemuda ini hanya bercanda. Bercanda? Kau tidak bercanda seperti ini. Aturan lelang adalah, jika kau menawar kau harus membayar. Kalau tidak, minta maaf kepada Tuan Nan untukku. Dan ucapkan maaf. Lindong, jangan bilang kami tidak membantumu. Kami sudah mengucapkan semua kata-kata baik yang kami bisa untukmu. Kau menanggung ini sendiri karena melakukan hal-hal buruk. Bahkan jika kau mati di sini hari ini, kami akan punya penjelasan. Untuk Tuan Nan. Siapa bilang saya tidak punya uang? Kau harus membayar 3 miliar. Bayar sekarang. Menggunakan kartu tanpa uang. Siapa yang kau coba takuti di sini? Aku tahu semua tentang seluruh kekayaanmu. Paling banyak tidak melebihi 500 juta. Untuk membayar 3 miliar. Kau bahkan tidak bisa membayar kembaliannya. Siapa bilang tidak ada uang di kartu saya? Bagaimana jika saya bisa membayar? Jika kau bisa membayar, aku akan di depan semua orang, berlutut dan bersujud kepadamu, dan memanggilmu kakek. Baiklah, jika saya tidak bisa membayar, saya akan menerima hukuman apapun yang kamu putuskan. Baiklah Tuan Feng. Mari kita buat anak ini mengakui kekalahan sepenuhnya. Baiklah, pelayan. Bawa mesin POS ke sini. Cepat. Tuan Feng, mesinnya sepertinya mengalami malfungsi. Transaksinya tidak berhasil.
Tidak ada uang di kartu. Bagaimana mungkin itu berhasil? Kami baru saja menggesek kartu kamu 3 kali. Bagaimana kau bisa menggesek kartu tanpa uang? Hasilnya akan sama saja. Permisi tuan. Mesinnya benar-benar tidak merespon. Sial, anak ini benar-benar berani membuat pertunjukan. Dia berani melakukan aksi ini. Aku langsung tahu bahwa anak ini hanya berakting. Jika Huang Pingshan bisa mengeluarkan 15 miliar, dia pasti sudah menguras keuangan keluarganya. Jika bukan, karena posisi bos Hongxing. Siapa yang mau rugi di tempat yang tidak berharga ini? Anak ini akhirnya tamatkan. Rasakan. Lindong. Cepat berlutut. Minta maaf dan akui kesalahanmu kepada Tuan Fan. Cepat berlutut. Gesek sekali lagi. Permisi Tuan. Mesinnya benar-benar tidak merespon. Lindong, kau berani berpura-pura padahal tidak punya uang. Kau tidak akan keluar dari sini hari ini. Cepat berlutut. Minta maaf dan akui kesalahanmu kepada Tuan Fan. Cepat berlutut. Berlututlah. Transaksinya berhasil. Permisi Tuan Lin. Kami baru saja menggesek kartu Anda 3 kali. Total lebih dari 9 miliar telah tergeser. Kami benar-benar minta maaf. 9 miliar. 9 miliar. Bagaimana ini mungkin? Ini pasti palsu. Kau sedang bermain curang. Kakak Shan ini digesek oleh mesin POS. Tuan Fan, Anda harus membantu kami menyelidiki ini secara menyeluruh. Pasti ada masalah di sini. Kau benar. Pasti ada masalah di sini. Saya umumkan bahwa lelang ini dibatalkan. Saya perlu memverifikasi dana ini. Setelah verifikasi berhasil, lelang dapat dilanjutkan. Verifikasi apa lagi yang masih dibutuhkan? Ini mesin pos Anda. Uangnya sudah ditransfer. Siapa tahu trik apa yang kau lakukan? Kalian orang rendahan. Kalian pikir kalian pantas mendapatkan 9 miliar? Tepat sekali. 9 miliar. Kalian tidak akan bisa menabung kembaliannya dalam beberapa masa hidup. Dan kau berani pamer di sini. Cukup. Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas lelang ini. Kita akan melanjutkan sesuai keputusan saya. Dana ini akan disita sementara oleh pihak berwenang. Setelah uang benar-benar ditransfer, kami akan menyelidiki sumber uang ini. Apakah itu San? Dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah hasil inspeksi tersedia, kami akan memberitahu Anda. Feng Baisan, dana lebih dari 9 miliar. Apakah saya perlu kamu membantu saya menjaganya? Dan pemeriksaan. Kenapa kau takut diselidiki? Melihatmu sekarang, sebenarnya tidak perlu menyelidiki lagi. Sumber uangmu pasti tidak sah. Bagaimana kalau begini? Dan tidak perlu penyelidikan lebih lanjut. Uang ini langsung disita. Sesuai aturan lelang. Proyek ini akan segera dialihkan ke penawar tertinggi kedua, Tuan Feng bijaksana. Saya mewakili Hongxing. Terima kasih telah menjunjung tinggi integritas Hongxing untuk kami. Membiarkan mereka yang menggunakan cara curang tahu. Jalan yang benar itu seperti apa? Feng Baisan, kamu menelan 9 miliar, tidak takut menderita nasib yang mengerikan. Aku takut. Status macam apa yang dimiliki Tuan Fan? Jangan bicara hanya tentang 9 miliar MU. Bahkan 90 miliar. Jika Tuan Feng bilang itu disita, maka itu disita. Bocah, jangan pikir kau hebat hanya karena punya uang. Jika kau menyinggung elite yang berkuasa, mereka bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Kau ingin naik tanpa menjilat yang berkuasa. Pantas saja kau sudah bekerja selama beberapa tahun. Dan masih hanya seorang tiang merah. Bajingan, cukup. 9 miliar ini disita. Pingshan, kau selesaikan pembayarannya. Tanah ini milikmu. Terima kasih Tuan Fan. Apa yang terjadi? Keributan seperti itu. Gubernur Wang, apa yang mengejutkanmu? Saya sedang membahas bisnis di dekat sini. Saya mendengar keributan di sini dan datang untuk melihat. Saya minta maaf karena mengganggu Anda. Tidak ada yang besar di sini. Hanya seorang rendahan yang tidak tahu tempatnya. Mencoba menipu orang di sini dengan kartu ban palsu. Saya sudah memanggil keamanan untuk mengusirnya. Ada orang seperti itu. Ya, hutan itu luas bukan? Ada segala macam burung. Maka orang seperti itu harus dihukum berat tanpa ampun. Jika tidak, lelang yang diadakan oleh pemerintah di masa depan, bukankah itu akan berubah menjadi pasar yang kacau? Jangan khawatir, saya pasti akan menghukum orang ini dengan berat. Saya akan memastikan dia menghadapi konsekuensi serius. Silakan. Tuan Li, mengapa Anda ada di sini? Aku. Saya adalah orang yang kamu maksud. Yang harus dihukum berat tanpa keringanan. Apel. Baru saja Kakak Dong menawar 3 miliar dan memenangkan sebidang tanah ini. Tapi mereka menagih Kakak Dong 9 miliar. Sekarang mereka tidak hanya menolak memberikan tanah itu kepadanya, bahkan uangnya telah disita. Hal seperti itu terjadi. Uangnya adalah Tuan Lin bagaimanapun juga penyelamat pribadi saya. Dia bertingkah laku terhormat dan sah.
Bagaimana mungkin uangnya berasal dari sumber yang meragukan? Anda berani menggelapkan 9 miliar, dan Anda menggelapkan uang Tuan Lin. Saya rasa Anda tidak perlu lagi memegang jabatan resmi ini. Tidak. Mohon Gubernur Wang jangan. Saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Xiao Chen. Tangani sesuai aturan. Dimengerti? Tidak Gubernur Wang. Tuan Lin. Saya salah. Biarkan saya tinggal. Saya bisa membantu Anda menyelesaikan semua masalah selama pengembangan. Saya tahu saya salah. Mohon. Lindong. Tuan Feng sudah berlutut dan memohon padamu. Dan kau masih tidak setuju. Kau masih berani bicara. Jika bukan karena kau bocah, bisakah aku menyinggung Tuan Lin? Akan ku bunuh kau. Kau tunggu saja aku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Panggil penjaga keamanan. Gubernur Wang. Saya benar-benar. Orang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Itu adalah kesalahan oleh staf kami yang menyebabkan Anda membayar 9 miliar. Bagaimana menurut Anda? Saya akan menangani ini secara pribadi. 9 miliar ini akan dikembalikan kepada Anda sepenuhnya utuh. Adapun tanah ini, itu akan diberikan kepada Anda secara langsung. Kami juga akan memberi Anda kebijakan pembebasan pajak 50 tahun. Apakah Anda puas dengan pengaturan ini? Ya Tuhan, siapa sebenarnya Lindong ini untuk membuat Wang Keitung mengakui sejauh ini? Dia mendapatkan sebidang tanah senilai 2 miliar, tanpa mengeluarkan sepeser pun, dan juga mendapat pembebasan pajak selama 50 tahun. Apakah aku sedang bermimpi? Huang Pingshan benar-benar melakukan setiap perbuatan jahat. Dia menyesatkan kita. Lindong jelas memiliki uang dan koneksi. Kekuatannya jauh lebih besar daripada dia. Shirley, saya serahkan ini untuk kamu tangani. Ya, Hei Kakak Shan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Tidak masalah aku punya seseorang yang mendukungku. Bahkan jika dia mengamankan tanah itu, dia tidak akan bisa mengambil posisi bos. Tuan Lin, saya benar-benar minta maaf. Saya terlambat datang untuk urusan hari ini. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dari saya? Ada seorang pria terhormat yang mengetahui tentang pencapaian 10 tembakan 1 lubang Anda dan ingin bertemu dengan Anda. Bertemu. Pemimpinmu. Anda jeli. Kalau begitu mari kita atur untuk besok. Baru-baru ini, sebuah pabrik bubuk putih besar di sebelah barat kota, digerebek. Akan ada jamuan perayaan besok. Pria terhormat itu juga akan hadir. Kalau begitu terima kasih Tuan Wang atas undangannya. Anda terlalu baik. Kalau The begitu film saya was akan menjemput Anda translated tepat waktu and besok. narrated by M Media. Ya Tuan Lin. Mohon tunggu di sini sebentar. Saya harus pergi menjemput pemimpin. kenapa kau di sini? Saya diundang ke sini. Mengapa kamu ada di sini juga? Aku dipaksa datang oleh orang tuaku. Katanya mereka datang untuk menunjukkan dukungan kepada Xiantao. Dukungan untuk apa? Dia membongkar pabrik bubuk putih. Sebenarnya aku dengar itu bukan dia. Itu adalah pria bernama Tuan Huang. Tapi karena koneksi ayahnya, semua pujian jatuh padanya. Upacara penghargaan ini khusus untuknya. Tuan Huang ini bahkan tidak bisa mempertahankan penghargaan yang diserahkan kepadanya. Apa? Hadirin sekalian, sambutlah pahlawan kita ke atas panggung. Untuk penggerebekan pabrik bubuk putih ini, Xiantao adalah kontributor terbesar. Dia bergegas masuk ke pabrik sendirian, hanya berbekal 1 pistol. Dia tidak hanya menangkap semua pengedar narkoba hidup-hidup, dia juga menyita bubuk putih senilai ratusan juta. Dia adalah pahlawan Pulau Hong Kong kita yang sesungguhnya. Melawan kejahatan adalah tugasku. Aku akan terus bekerja keras untuk memastikan keselamatan publik. Mengapa kamu di sini? Ada yang salah. Kamu hanyalah preman kecil dari geng itu? Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Nah, cepat tangkap dia. Ini adalah jamuan makan pribadi. Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Di mana undanganmu? Saya tidak punya. Lihat, aku tahu dia menyelinap masuk. Dia benar-benar apal busuk. Dasar tikus god. Kau benar-benar berani. Kakak Dong diundang oleh seseorang. Bagaimana mungkin ada yang mengundangnya? Mereka yang bisa datang ke sini, semuanya adalah pejabat tinggi dan tokoh-tokoh terhormat. Bagaimana mungkin ada orang yang mengundang orang rendahan seperti dia? Siapa yang mengundangnya? Gubernur Wang mengundang Kakak Dong. Jika Anda tidak tahu, berhentilah bicara omong kosong. Gubernur Wang, berhenti menyombong. Apakah benar selama kamu mengenal Gubernur Wang, kamu bisa mengaitkan segalanya dengannya? Hari ini aku sama sekali tidak melihat Gubernur Wang
Aku tahu tentang apa ini. Kau melihatku memenangkan penghargaan. Dan kau iri. Kau datang ke sini untuk membuatku jijik, tapi itu tidak masalah. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak akan repot-repot berdebat The film denganmu. was Jika kau datang ke translated sini and untuk memberi narrated selamat by padaku, M-Media. aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Apakah kamu melihatnya? Berandal, ini adalah kehormatan seumur hidupmu yang tidak akan pernah kamu raih. Kamu baru saja mengatakan kamu sendiri menangani pabrik bubuk putih itu. Tentu saja, orang macam apa anakku ini? Kemampuan menembaknya adalah milik seorang juara nasional. Menghadapi sekelompok preman kecil itu mudah bukan? Dia menaklukkan lebih dari 20 penjahat. Apakah Shen Tao ini benar-benar sehebat itu? Benar ku dengar Shen Tao. Orang-orang yang dia taklukkan, semuanya gemetar ketakutan, bahkan tidak berani melawan. Aku tidak menyangka ini. Biro keamanan kita akan menghasilkan seorang prajurit yang kuat. Besanku kamu benar-benar diberkati. Karena membesarkan putra yang begitu hebat. Sudahlah. Meskipun anakku hebat, dia tetap tidak bisa mengatasi kebutaan orang-orang tertentu. Wan kemarilah. Tidakkah kamu akan memberi selamat kepada Xiao Tai? Apa yang kukatakan? Beberapa orang tidak tahu cara menghargai kebaikan. Mereka lebih memilih bersama beberapa preman kecil, menghancurkan diri mereka sendiri. Putraku melakukan jasa yang berjasa kali ini, dan begitu banyak pemimpin di atas yang mengetahuinya. Mereka saat ini sedang mempertimbangkan posisinya sebagai kapten. Anda pasti salahkan. Kapten, itu membutuhkan usia minimal 30 tahun dan memiliki prestasi militer untuk mencapainya. Apa yang kamu tahu? Shen Tao sendirian menggerebek pabrik bubuk putih. Poin ini saja adalah sesuatu yang orang-orang sepertimu belum pernah bisa capai. Sepertinya kita harus menjaga hubungan baik dengan keluarga Shen mulai sekarang. Putranya memiliki prospek tak terbatas. Dan kemudian lihatlah beberapa orang lain. Dia hanyalah sampah masyarakat. Pabrik bubuk putih. Pabrik bubuk putih ini, siapa yang menciptakannya? Bukankah itu orang-orang sepertimu, sampah masyarakat dan berandal sosial? Jika bukan karena putraku yang menghancurkan pabrik bubuk putih kali ini, kita tidak akan tahu berapa banyak orang yang akan mati. Jika tidak ada orang-orang sepertimu, berandal sosial, masyarakat ini, kita tidak akan tahu betapa jauh lebih harmonisnya itu. Bagaimana kamu masih punya muka untuk berada di sini? Kamu hanya menghina perjamuan hari ini. Mengapa kamu tidak cepat-cepat keluar dari sini? Keluar. Apa kau melihat itu? Inilah perbedaan antara kau dan aku. Kesenjangan yang tidak akan pernah bisa diseberangi. Di aula yang elegan ini, aku akan selalu dihormati oleh mereka. Sementara kau hanya akan diusir. Preman tetaplah preman seumur hidup. Tujuanmu adalah menjadi batu loncatan di jalanku menuju promosi. Enyahlah. Tunggu. Siapa yang ingin mengusir tamu kehormatanku? Kalian berdua lagi. Tuan Lin adalah tamu kehormatan yang saya undang. Kalian ingin mengusirnya. Apakah kalian pantas? Tidak, Kakak Wang. Orang ini baru saja tidak sopan. Dia menghina Xiao Tao kita. Xiao Tao kita yang melakukan jasa besar. Orang tunggal ini menghancurkan pabrik bubuk putih. Masih harus menderita penghinaan seperti itu. Jika ini terjadi pada siapapun, mereka tidak akan tahan. Gubernur Jenderal Wu, Gubernur Jiangnan. Satu orang ditangkap. Sebuah pabrik bubuk putih. Sesuatu seperti ini terjadi. Gubernur Jenderal Wu ada di sini. Masalah ini sudah terlalu membesar bukan? Itu adalah orang di Jiangnan yang memegang kekuasaan, hidup dan mati. Dia benar-benar datang ke sini. Keluarga Shen akan melambung tinggi jika mereka mendapatkan perhatian dan dukungan Gubernur Jenderal Wu. Karir resmi mereka pasti akan meroket. Gubernur Jenderal Wu, saya tidak layak. Saya berhasil. Kamu menaklukkan lebih dari 20 preman dan tetap tidak terluka sama sekali. Tepat sekali, Gubernur Wu. Anda tidak perlu memuji saya. Inilah yang harus saya lakukan. Lalu berita yang saya terima, mengapa berbeda dari apa yang kamu katakan? Sejauh yang saya tahu, sekelompok anak muda masuk mendahului polisi ke dalam pabrik narkoba. Pertarungan sengit juga pecah selama waktu ini. Setelah anak-anak muda itu pergi, baru kemudian kamu dipimpin oleh Tuan Wan, memimpin tim ke dalam pabrik, dan mencapai kemenangan besar. Shen Tao benar begitu? Sebenarnya, Gubernur Wu, bagaimana ini mungkin? Mereka adalah sekelompok orang nekat. Bagaimana mungkin pemuda melawan mereka? Pasti ada kesalahpahaman di sini.
Kamu yang membawa anak-anak muda itu. Dan menaklukkan para nekat itu. Itu benar, itu aku. Saya membawa saudara-saudara saya masuk dan menaklukkan mereka semua. Kalian para polisi, kalian hanya memungut sisa-sisa. Apakah Anda bercanda? Jadi Shen Tao berpura-pura selama ini, dan dia masih bertingkah seolah dia memiliki jasa yang begitu besar. Shen Tao ini benar-benar tidak tahu malu. Dia mungkin menipu orang lain, dan terus menipu sampai dia menipu dirinya sendiri. Dia tamat. Jelas Shen Tao sudah tamat. Kau bicara omong kosong. Hanya aku yang bertindak sebagai pasukan pemberani, yang bergegas masuk pertama. Kalau begitu saya tanya Anda, berapa total orang yang ada di pabrik narkoba itu? Dan di mana lokasi mereka? Aku. Lalu piala ini seharusnya menjadi milikmu. Tidak. Trofi ini bukan milik saya. Saya hanyalah seorang petugas. Kakak Dong mengutus saya. Tanpa Kakak Dong pabrik ini tidak mungkin bisa dihancurkan. Sial, bukankah ini pria yang baru saja dimarahi? Dia benar-benar. Memang Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Shen Tao ini benar-benar tidak tahu malu. Dia mengambil pujian dan bahkan tidak tahu. Dia bahkan memarahi pahlawan yang sebenarnya. Ini tidak mungkin. Anak muda, apakah kamu benar-benar mengatur ini? Kalau begitu bolehkah saya menanyakan identitas Emo? Hongsing Tiang Merah. Tiang Merah Hongsing. Lalu mengapa melakukan hal seperti itu? Sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk membenarkan kesalahan. Bagus. Jika negara memiliki lebih banyak anak muda ambisius seperti kamu, mengapa khawatir tidak makmur dan kuat? Kamu adalah Shen Tao. Ayahmu adalah Shen Yun. Katakan padanya, dia punya waktu 3 hari untuk kemari dan mundur. Setelah itu, dia bisa pergi. Piala ini seharusnya menjadi milikmu. Kamu adalah pahlawan Hong Kong sejati. Tidak perlu. Bolehkah saya bertanya, mengapa? Petugas Wu. Saya sudah mengatakannya barusan. Setiap orang memiliki kewajiban. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Mengapa perlu pujian? Gubernur Wu, inilah orangnya yang ingin Anda temui. Jenius tak tertandingi yang mencapai 10 tembakan 1 lubang. Apa? 10 tembakan 1 lubang. Saya dengar seseorang mencapainya. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu mereka di sini hari ini. Shen Tao itu benar-benar pantas mati. Dia lebih rendah dari semua orang dalam segala hal. Yang dia tahu hanyalah fitnah. Dan dia masih berani menerima trofi pahlawan Hong Kong. Hanya memikirkannya saja membuat saya muak. Lihat saja, Gubernur Wu mungkin tidak akan melepaskannya. Sepanjang hidupnya, dia mungkin hanya akan tetap menjadi petugas rendahan. Kamu adalah orang yang mencapai 10 tembakan 1 lubang. Itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan santai. Tidak perlu mengulanginya. Lalu, apakah kamu bersedia untuk bergabung dengan sistem? Saya kebetulan kekurangan seorang kepala. Jika kamu bersedia, kamu bisa mengambil posisi itu sekarang juga. Kepala, seorang kepala di usia 20-an. Dia mungkin yang pertama sejak berdirinya negara. Lebih dari itu, keahlian seperti itu, semangat seperti itu. Kepala, hanyalah titik awalnya. Siapa di antara kalian yang ingat barusan? Bagaimana Shen Tao berbicara tentang posisi Centurion? Serigala adalah serigala, anjing adalah anjing. Mereka benar-benar berbeda. Saya minta maaf. Saya menolak. Mengapa? Kamu sepertinya tidak punya alasan untuk menolak. Benar Tuan Lin, kepala ini dan seorang tiang merah. Mereka tidak ada bandingannya. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Tapi setiap orang punya aspirasinya sendiri. Orang dahulu berkata, dia yang menyimpan guntur di dadanya, tetapi wajahnya seperti danau yang tenang, dapat dihormati sebagai jenderal besar. Saya menghormati keputusanmu. Posisi kepala The ini, film was saya akan translated tetap membukanya and untukmu kapan narrated saja. by M Media. Kamu bisa datang menemuiku kapanpun kamu mau. Ya Tuhan, seseorang yang bisa membuat Gubernur Wu secara pribadi menyerahkan kartu namanya. Di dunia ini, mungkin tidak lebih dari 10 orang. Kita benar-benar dipimpin untuk berteriak barusan. Menyuruh Tuan Lei untuk Enya. Kita benar-benar pantas mati. Itu semua dipimpin oleh bajingan Shen Tao itu. Sial, kita harus mencari kesempatan untuk menghabisinya. Para petugas, kalau begitu saya akan permisi dulu. Ayo pergi. Kalau begitu ayo pergi juga. Pahlawan Hong Kong yang mana? Kau tidak pantas mendapatkannya. Makhluk tak tahu malu. Tetaplah di posisi ini sampai kau mati. Sialan, matilah. Lindam. Cepat atau lambat aku akan membunuh. Mengapa kamu keluar? Urus saja urusanmu sendiri. Kau mau kemana? Kembali ke tempat saya. Aku tidak pernah bilang, aku akan pulang bersamamu. Kalau begitu kamu bisa keluar dari mobil sekarang. Atau ikut pulang ke rumah saya. Kau,
Apa maksudmu? Saya tidak pernah memaksa wanita. Entah masuk ke mobil saya, atau keluar. Kau terlihat cukup percaya diri. Tentu saja, membuatmu rela menjadi wanita saya. Hanyalah masalah waktu. Halo, Kakak Dong, Tuan Nan telah mengirimkan pesan. Rumah Teviut besok pagi untuk pemilihan bos. Mereka ingin mengundang Anda. mengerti. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakan, Bisakah kau berhenti terlibat dengan Triad di masa depan? Aku khawatir setiap hari. Dengan kemampuanmu. Bahkan jika kau mengejar karir resmi, kau masih bisa meraih kesuksesan. saya tidak terlibat dengan Triad. Bukankah kau tiang merah? Kamu akan tahu nanti. Apa maksudmu? Tidakkah kau takut jika kau mencariku aku akan memberitahu bosmu? Tuan Yan, ada sesuatu yang saya harap bisa Anda bantu. Anda anggota Hong Sing. Meminta bantuan saya. Saya tahu siapa yang menghancurkan pabrik bubuk putih Anda. Bukankah itu petugas Huan? Tidak, itu Lindong. Apel. Bajingan itu lagi. Bagaimana Anda tahu? Para polisi mengadakan perjamuan perayaan malam ini, dan Lindong hadir. Dia bilang dia yang memberi perintah untuk menghancurkan pabrik. Lalu bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Besok Tuan Mume memilih bos baru. Selama Anda muncul saat itu, selesaikan masalah dengan Lindong. Dan bantu saya naik ke tampuk kekuasaan. Anda berpikir terlalu naif. Apakah Anda mencoba menggunakan saya sebagai senjata? Saya sudah menemukan senjatanya. Seseorang sangat ingin melihat Lindong mati. Yang perlu Anda lakukan hanyalah muncul. Saya sudah berbicara dengan para teton di dalam organisasi. 10 miliar dari pabrik bubuk putih. Semuanya akan dikembalikan. Juga tanah di Tuenmun. Kita juga bisa melepaskan tanah itu. Selama Lindong mati, kita bisa membahas apapun. Senjata yang Anda temukan itu. Siapa dia? Seorang polisi. Lindong mencuri istrinya. Baiklah, saya akan berada di sana besok. Terima kasih Tuan Yan. Saya permisi. Tuan Yan, apakah kita benar-benar akan melakukan seperti yang dia katakan? Lindong, saya sudah menyelidikinya selama beberapa waktu. Dia tidak sesederhana kelihatannya. Dia bekerja sama dengan Biro Keamanan, membersihkan operasi saya. Itu juga bukan kecelakaan. Maksud Tuan Yan, dia adalah pengkhianat. Lindong adalah orang yang terlalu berbahaya. Saya tidak peduli apakah Huang Pingshan dapat diandalkan atau tidak. Aku juga tidak ingin dia hidup besok. Ya, aku akan segera menangani. Tuan Nan, untuk apa kamu membutuhkan saya? Ayo duduk dulu. Aku akan mendukung pemilihan bos hari ini. Tapi para tetua di dalam organisasi, apa yang akan mereka lakukan? Aku tidak bisa menjamin itu. Bukankah ini hanya memilih bos? Mengapa para veteran tua itu muncul juga? Bukankah ini semua karena sebidang tanah itu dan 10 miliar itu? Kakak Dong, 9 miliar yang dilelang kepada pemerintah terakhir kali. Mereka belum membayarnya kembali. Serah terima ditetapkan hari ini, dan kemudian mengambil semuanya bersama-sama. Saya kira, kelompok orang itu pasti serakah. Mereka ingin ikut campur. Tidak hanya itu, Huang Pingshan cukup dekat dengan mereka. Mereka pasti sudah membahas situasimu, termasuk bisnis di Tuenmun. Jadi, Saya mengerti Tuan Nan. Jadi posisi bos hari ini masih cukup tidak pasti. pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama ditebang oleh angin. Ini adalah jalan yang harus kau ambil. Jika kau mengambil posisi ini, dengan merebutnya dari para tetua ini, maka di Tuenmun, semua orang akan menghormatimu. Tuanan, semua orang sudah tiba. Tuan-tuan, hari ini, Paman Feng mengundurkan diri. Kami di sini untuk memilih bos baru. Yurong seorang tetua Tunmun. Kurasa semua orang punya orang baru yang mereka dukungkan. Tuan dan aku punya sesuatu untuk dikatakan. Aku mengundurkan diri dari kompetisi ini. Lim Hei seorang tetua Tunmun. Aku memilih untuk mendukung kakak Shan. Aku juga. Kalau begitu para kandidat, hanya Lindong dan Huang Pingshan.
Aku tidak berpikir ada kebutuhan untuk melanjutkan pemilihan. 4 kandidat 2 mengundurkan diri dan mengalihkan dukungan mereka ke Pingshan. Bukankah hasilnya sudah jelas? Bukannya aku mencoba mengandalkan senioritasku di sini. Kau benar-benar salah menilai kali ini, Paman Lia. Apa maksudmu dengan itu? Biar ku jelaskan dulu. Semua orang yang hadir di sini, kecuali kau mendukung Pingshan, tidak ada yang menyukai anak itu. Lihat lagi apa yang telah dia lakukan. Bagaimanapun kita adalah sebuah geng. Di wilayah yang dia kelola, KTV hanya menyanyi. Siapupin seorang ketua Turmun. Panti pijat hanya memberi pijatan. Apa dia serius? Tepat sekali. Jika ini keluar, dan geng lain tahu, mereka akan menertawakan kita habis-habisan. Jika dia menjadi bos kita, bukankah itu berarti reputasi Hong Xing benar-benar hancur? Kami sudah membahas ini. Cara Lindon melakukan sesuatu tidak cocok untuk geng. Dia harusnya lebih cepat daripada nanti. Apa yang kalian bertiga katakan membuat segalanya sangat sulit bagiku. Aku berjanji bahwa siapapun yang bisa mengamankan sebidang tanah itu akan mengambil posisi ini. Nanti Anwen, akan lebih baik jika kau tidak menyebutkan tanah itu. Sebidang tanah itu diamankan dengan memindahkan pabrik narkoba Dongxing. Yan Ming sudah tahu. Kami masih tidak tahu bagaimana dia berencana untuk membalas dendam pada kita. Jika kau membiarkan anak ini mengambil posisi teratas, itu jelas menyatakan perang terhadap Dongxing. Tepat sekali. Orang ini suka pamer dalam tindakannya dan berbahaya dalam metodenya. Dia tidak pernah mempertimbangkan kepentingan geng. Orang seperti ini tidak layak menjadi bos Hong Xing. 3 tetua. Saya ingin menanyakan sesuatu. Saya menghabiskan uang untuk membeli tanah itu. Kamu bilang ini tidak dihitung. Itu memang tidak dihitung. Benar, jika kita mengatakan itu tidak dihitung maka itu tidak dihitung. Nanti Anwen, aturan internal menyatakan bahwa saat memilih seorang bos, kami orang-orang tua di sini masih memiliki hak untuk berbicarakan. Kalau begitu sudah beres, Pingshan akan mengambil posisi ini. Lalu mengapa kamu masih duduk di sini? Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi anggota Hong Xing. Atas dasar apa? Saya telah menjadi anggota Hong Xing selama 3 tahun. Dalam 3 tahun ini, tidak ada satu hari pun saya tidak menghasilkan uang untuk Hong Xing. Mengambil wilayah, merebut bisnis. Kapan saya tidak menjadi orang yang memimpin penyerangan? Bahkan bos pun tidak menghasilkan sebanyak yang saya hasilkan. Sekarang, saya duduk di posisi ini. Hanya dengan satu kalimat dari Anda. Anda menyuruh saya untuk pergi. Ya, kau harus pergi hanya dengan satu kalimat. Pertama, luruskan identitasmu. Kau hanya seorang tiang merah. Hong Xing memiliki tiang merah yang tak terhitung jumlahnya sepertimu. Kami punya sebanyak yang kami mau. Jangan pikir kau istimewa. Itu benar, kamu terus berkata. Kamu membawa manfaat bagi Hong Xing. Tetapi, mengapa kamu tidak menyebutkan masalah yang kamu bawa ke Hong Xing? Lihat saja sebidang tanah ini. Tingsan sudah berbicara dengan para pejabat terkait. Tanah itu sudah diamankan. Tapi bagaimana denganmu? Kamu bersikeras merebutnya. Jika kamu ingin merebutnya, maka rebutlah secara terbuka. Berikan uangnya. Tapi lihatlah dirimu. Dalam dokumen penawaran, Hong Xing yang terlibat tidak akan menghasilkan satu sen pun. Dasar tidak tahu terima kasih. Hanya memikirkan dirimu sendiri. Tepat. Kau mengamankan 10 miliar dan tidak memberikan apapun kepada Hong Xing. Kau mengamankannya hanya untuk dilipat gandakan di tanganmu sendiri. 10 miliar itu diambil dari operasi pabrik narkoba Dongxing. Itu bukan milikmu. Itu semua harus disita. Tanah itu, meskipun diamankan atas namamu, kamu tidak pantas menanganinya. Biarkan Pingshan yang menanganinya, hahaha. Terima kasih Paman Liu. Posisi bos Tuan Moon juga akan diambil oleh Pingshan. Mulai sekarang, tidak peduli seberapa banyak yang sudah kamu lakukan sebelumnya, semuanya diatur ulang menjadi 0. Semuanya diatur ulang menjadi 0. Anda sudah keterlaluan. Benar sekali, semuanya diatur ulang menjadi 0. Mengerti? Bocah, inilah kekuasaan. Kami yang menentukan di tempat ini. Bukan hanya itu, nanti aku akan mengirim seseorang untuk membawamu untuk bertemu Yan Ming dari Dongxing. Tidak peduli apa yang terjadi padamu, hidup atau matimu tidak relevan. Kamu harus mendapatkan pengampunan Yan Ming. Jika tidak, kamu tidak perlu kembali. Mati saja di depan pintu mereka. Jangan bawa masalah kembali kepada kami. 3 paman. Tanah ini pada akhirnya ditawar dan dimenangkan oleh Lindong. Jika dia tidak muncul, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku sudah mengatur seseorang untuk menangani serah terima. Kami menggunakan dokumen penawaran Pingshan. Saat ini, seharusnya sudah hampir selesai. Uang dan tanah itu akan segera kembali. Itu uang dan tanah kakak dong saya. Idiot, pahami faktanya. Ini semua adalah tanah dan uang Hong Xing. Kakak dong. Kamu sampah. Tanah itu diamankan oleh Hong Xing. Selama itu Hong Xing
Bahkan anjing yang kami kirim pun bisa mengamankannya. Tapi kita masih harus berterima kasih pada si idiot ini. Jika dia tidak mencoba untuk menjadi pintar, dari mana datangnya pembebasan pajak 50 tahun itu? 50 tahun pembebasan pajak. Itu bisa menghemat banyak uang bagi kita. Terima kasih dua senior. Terima kasih bocan sialan. Baiklah. Kamu lihat. Inilah yang disebut kekuasaan dan pengaruh. Jangan berpikir bahwa hanya karena seseorang melindungimu, kamu telah menang. Aku bisa membunuhmu dalam hitungan menit. Uang dan tanahnya sudah kembali. Keduanya tidak berhasil didapatkan kembali. Apel, para pejabat mengatakan bahwa, kecuali Lindon pergi ke sana sendiri, jika tidak ada yang bisa berharap untuk mengambil tanah ini. Hanya badut. Apakah kamu menggunakan koneksi? Seorang pemimpin di sana mengatakannya secara pribadi. Seorang pemimpin. Bocah pintar, aku tidak menyangka kamu punya trik tersembunyi. Tapi jangan berpikir bahwa trik kecil ini akan berguna. Aku akan memberitahumu. Apa arti kekuasaan yang sebenarnya? Apa arti koneksi yang sebenarnya? Inspektur Wang, halo. Saya Liu Hei dari Hongxing. Kita pernah bertemu sebelumnya. Saya tahu saya tepat di depan pintu. Inspektur Wang. Untuk menangani masalah sekecil ini Anda datang sendiri. Siapa yang memutuskan untuk menyerahkan tanah itu kepada orang lain untuk dikembangkan? Begini, Inspektur Wang, begini. Hanya saja tanah itu sangat penting bagi Hongxing kami. Orang yang bertanggung jawab sebelumnya terlalu muda dan tidak dapat diandalkan. Kami berencana untuk ini. Menugaskan kembali ini kepada ini. Orang yang lebih dapat diandalkan. Maksud Anda dia? Ya. Pengalamannya sangat kaya. Lalu, apakah dia memberitahu Anda bagaimana dia diusir dari rumah lelang terakhir kali? Tuan Lin. Nantian Wen. Gubernur Jenderal Wu meminta saya menyampaikan dua pesan kepada Anda. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Kata-kata persisnya, Gubernur Jenderal Wu sangat menghargai Tuan Lin. Dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya di sini. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Selain itu, Gubernur Jenderal Wu sangat menghargai rencana penawaran yang diusulkan Tuan Lin. Oleh karena itu, ada tambahan investasi pemerintah sebesar 3 miliar. Sekarang siapa lagi yang ingin mengelola proyek atas nama Bapak Lin? Ada yang mau? Saya tidak berani. Proyek ini harus menjadi milik Bapak Lin. Milik Bapak Lin. Bapak Lin. Bagus. Anda boleh melanjutkan. Jadi selanjutnya, kita akan memulai kembali proses tender. Tunggu sebentar. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Hai. Anda baru saja mengatakan ingin menunjukkan kepada saya apa itu koneksi. Saya bicara omong kosong, saya salah. Anda juga mengatakan hal seperti itu kepada Bapak Lin. Tidak, itu hanya lelukon sungguh, hanya lelukon. Paman Li, apakah itu benar-benar lelukon? Saya ingat betul Anda baru saja mengatakan bahwa Lindong tidak pantas menjadi pemimpin kita. Siapa yang mengatakan itu? Siapapun di sini hari ini yang tidak mendukung Bapak Lin, saya belum selesai dengannya. Bapak Lin pemimpin Tuan Moon, haruslah Anda. Bagaimana dengan kalian semua? Haruslah Anda. Bukankah Anda baru saja meminta Kakak Dong untuk meminta maaf kepada Dong Xing? Tidak Yan Ming bajingan sialan itu. Jika dia berani menyentuhnya, Hongxing kita akan melawannya sampai akhir. Kami sudah lama tidak menyukai Dong Xing. Kita tidak boleh merugikan siapapun, terutama Tuan Lin. Karena itu masalahnya ini disahkan dengan suara bulat. Selamat Lindong. Saya harap Anda dapat mengambil alih posisi Paman Feng dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya Lindong bertindak jujur dan berjalan lurus. Mulai sekarang di tempat ini Tuan Moon. Jika ada sesuatu yang tidak Anda sukai, mohon berikan bimbingan Anda. Saya tidak berani. Cara Bapak Lin berbisnis.
Kami sungguh mengaguminya. Menghasilkan uang sambil tetap sah. Itu mengesankan. Ini gawat, orang-orang Dongsin menyerang. Bapak nan lama tidak bertemu. Bapak yang membawa orang untuk mengacaukan acara minum teh saya. Apa niat Anda? Yanmi, apakah Anda mencari mati? Jangan terlalu gugup semuanya. Saya di sini untuk membersihkan para pengkhianat untuk Anda. Pengkhianat. Pengkhianat itu tidak lain adalah Lindong. Sesapu Yan, mengapa Anda mengatakan itu? Manggu menyebabkan masalah bagi Anda. 3 hari setelah Anda membunuhnya. Sarangnya digerebek. Selain itu personal yang relevan. Semuanya ditangkap. Orang itu adalah petugas Huang. Setelah itu, Manggu mencari balas dendam pada Anda. Dia juga dibunuh oleh Anda pada hari ketiga. Sarang heroinnya juga digerebek. Masih petugas Huang itu. Polisi itu seperti anjing, terus-menerus mengikuti. Dan Anda bilang Anda tidak punya koneksi. Juga, Tuan Moon yang Anda kelola, penuh dengan bisnis yang sah. Apakah ini benar-benar apa yang seharusnya dilakukan oleh orang di dunia bawah? Lindong, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tuan Nam, jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat mengada-ada tuduhan. Seperti yang Anda tahu, banyak orang yang mengawasi saya. Keberadaan saya sudah lama bukan rahasia lagi. Saya juga tidak tahu apakah ada seseorang yang sengaja membuat pertunjukan seperti itu. Hanya menunggu hari ini. Sesepuh yang berbicara dengan gegabah tanpa bukti akan membuat Anda kehilangan lidah Anda. Saya tahu Anda akan mengatakan itu. Hari ini saya membawa seorang saksi. Petugas polisi Shen tahu. Anda seharusnya tidak berada di sini. Apa kau takut? Aku sudah menyelidiki filmmu. Kau adalah seorang polisi. Sedangkan aku menerima laporan bahwa ada aktivitas triad di sini. Aku sedang berpatroli di dekat sini dan datang untuk melihat tanpa diduga. Seseorang melawan dengan keras kepala. Karena tidak punya pilihan. Aku harus menembaknya sampai mati. Yanmin, ini wilayah saya. Lindong adalah orang saya. Jika ada yang ingin menyentuhnya, saya yang akan melakukannya. Nanti Anwen. Saya membantu Anda. Anda tidak tega melakukannya. Cukup. Lindong adalah orang yang ingin dilindungi oleh Gubernur Wu. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Jika dia bahkan tergores hari ini. The film was translated Kemarahan Gubernur Wu. and narrated by M Media. Siapa di antara kalian yang bisa menahannya? Gubernur Wu? Sepertinya, jika kita tidak membunuhnya hari ini, akan sulit untuk membunuhnya nanti. Pembunuh bersiaplah, dan tunggu sinyal saya.
Petugas Shen. Tembak dia. Tapi, ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk balas dendam. Jika dia tidak mati hari ini, dia akan menginjak-injak Anda seumur hidup Anda. Memastikan Anda tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Jangan khawatir. Jika Anda membunuhnya, saya akan menggunakan koneksi untuk memastikan Anda aman. Lupakan tentang Gubernur Wu. Siapa yang akan meminta pertanggungjawaban untuk orang mati? Tembak. Mati kau.